Bagaimana pelaku bisnis di dalam ekosistem P-Network mempunyai produk yang akan ditawarkan kepada para pioner? Bagaimana pelaku bisnis di dalam ekosistem P-Network mempunyai produk yang akan ditawarkan kepada para pioner? Tentunya seperti misalnya platform-platform yang ada di Indonesia, gitu ya. Tentunya mereka akan mengimpor produk itu dari pengusaha di luar. Berarti ini proses bisnis to bisnis. Nah ini. Maka di sini pada hakikatnya P-Network Ventures, di mana di sini diprakarsai oleh P Foundation untuk memberikan bantuan support modal, itu diberikan untuk pioner-pioner yang notabene menjadi pengembang. 100 juta US dollar. 100 juta US dollar tidak untuk yang ada di luar ekosistem P-Network. 100 juta US dollar itu untuk mendongkrak likuiditas dari pengusaha-pengusaha yang notabene berasal dari pioner, yang pada hakikatnya mayoritas nggak punya modal, likuidnya rendah, itu ya, jauh dari standar minimal nggak memenuhi. Untuk itu hadir P Foundation. Nah itu, ini tujuannya agar para pioner yang notabene jaringan dari P ini bisa lebih proaktif dalam kancah roda ekonomi global. Artinya pioner tidak duduk sebagai pihak yang notabene konsumtif, belanja dan belanja, monoton, konsumtif. Lah ini, kalau kita dibikin konsumtif, maka pioner akan ketergantungan. Awalnya ketergantungan, pada akhirnya bisa-bisa digantung. Habislah pioner, kan gitu. Ini bicara bisnis, nggak lepas dari yang namanya monopoli. Maka dari itu pihak core team selaku sesepuh ekosistem P-Network ini juga berupaya bagaimana memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi para pioner yang mempunyai potensi, ya, mengeksplor potensi para pioner untuk menjadi pengusaha. Bicara masalah liquid, core team tahu modal para pioner yang notabene orang-orang biasa tidak memenuhi syarat. Untuk itulah langkah-langkah dari P-Network Ventures ini hadir, memberikan kesempatan pada setiap pengembang untuk melaporkan permasalahannya, menceritakan bagaimana di lapangan mungkin ada memiliki kompetitor, pesaing. Apapun yang menjadi kendala bisa disampaikan di situ. Bicara masalah metrik, angka yang sudah dikeluarkan atau mungkin angka yang dibutuhkan itu juga perlu disampaikan. Dari situ nanti akan diverifikasi dan kemudian akan mendapatkan bantuan dari P Foundation. Nah, seperti itu. Dan harapan nanti akan terjadi ekspor impor dari dalam negeri P-Network ke luar negeri P-Network, di mana yang notabene seperti Toyota, Samsung, Tesla, Amazon, Alibaba itu pihak luar negeri P-Network. Dalam hal ini kita dengan mereka menjalin hubungan bilateral, menjalin hubungan multilateral, dengan harapan ketika roda ekonomi berjalan, ekosistem P-Network tidak bersifat konsumtif melainkan juga produktif, sehingga di sini akan terjadi transaksi B2B. Itu di sini diinformasikan ada tambahan 5
marketplace atau platform yang diumumkan di dalam explore di ekosistem. Di sana mudah saja kita melihatnya. Itu ya, teman-teman bisa klik itu yang ada tanda seru merah. Apa sih tanda seru merah? Tanda seru merah itu kalau kita klik itu dijelaskan aplikasi yang bersangkutan bukan merupakan aplikasi dari jaringan Pi. Artinya aplikasi itu ibarat proposal itu belum diterima, masih dalam antrian. Sementara yang tanda seru merah hilang, itu aplikasi sudah diterima, sehingga tanda seru merah hilang. Itu pun setelah diterima perlu ada tanda centang yang artinya verified, sudah diverifikasi, seperti halnya aplikasi Fruity Pi itu ada centang verified. Nah ini terus berjalan. Itu terus ada lingkaran huruf M. M itu kode di mana wallet pengembang, wallet pemilik aplikasi itu statusnya sudah mainnet, artinya walletnya sudah migrasi. Sementara yang ada di kolom testnet ada aplikasi yang sudah diterima, nunggu proses verifikasi. Ada juga yang belum diterima, tapi status walletnya, koinnya masih testnet, artinya wallet pengembang pemilik platform itu belum mainnet. Dan itu tidak ada masalah, karena di sini penekanannya adalah pada aplikasi. Diharapkan aplikasi yang sudah diterima itu formatnya sesederhana mungkin, itu ya, agar setiap pengguna, dalam hal ini pioner, itu tidak kesulitan menggunakannya. Terkait angka mobil harga 150.000 Pi, 100.000 Pi. Di sisi lain ada rumah harganya 40 Pi. Loh kok jomplang? Ternyata angka itu sebatas tampilan. Yang terpenting dalam hal ini kita mempelajari format aplikasi, bukan pada harga produk itu berapa Pi, belum. Yang kita lihat bukan harganya tapi formatnya. Mampukah kita membaca aplikasi itu? Ketika kita melihat cari mobil, tentunya kita akan klik kategori mobil, kategori rumah, kategori sembako, kategori apapun di situ. Terus nanti cara pembelanjaannya seperti apa, itu dulu. Bicara soal angka GCV, sekali lagi GCV itu akan berjalan pada sistem blockchain. Itu ya, teknologi blockchain, sistemnya desentral. Dan era sekarang ini saat kita ngobrol di sini, sistem keuangan itu masih sentral. Tidak mungkin Pi GCV 314159 ini berjalan di sistem keuangan atau sistem perbankan yang sentral saat ini. Itu semua ada merupakan kesiapan. Dan kita bisa melakukan pemanasan. Coba sama renang tanpa pemanasan langsung nyemplung, bisa kram. Coba sama lari maraton tanpa pemanasan, bisa kram. Coba sama angkat besi tanpa pemanasan, bisa kram. Maka di sini kita mestinya momen ini kita gunakan untuk mempelajari bagaimana karakter atau fitur atau format daripada setiap aplikasi. Bagaimana nanti kita mentransaksikannya, sehingga nanti ketika sistem lama itu turun dan sistem yang baru ini mengambil alih, kita sudah bisa berjalan. Angka-angka itu tinggal mengkonfirmasikan, mengkonversikan, dan dalam tanda kutip
kita nanti membeli produk itu tidak dengan pi, melainkan setiap platform Tesla, Toyota, Amazon dan sebagainya, mereka akan mengeluarkan token. Kita akan membeli token itu dengan pi 0,00 sekian mendapat berapa token. Setelah kita pegang token, kita lihat harga itu berapa token, 10 token, 100 token, 1000 token. Bicara soal token yang kita gunakan untuk transaksi, itu lebih mudah bagi pioner. Artinya angka satuan atau angka puluhan, bukan tampilannya angka desimal. Diyakini lebih besar kalau kita nanti ke depan transaksi menggunakan karakter angka desimal, akan banyak terjadi kesalahan di komunitas pioner. Betul, Pak Des. Maka di sini untuk transaksinya akan menggunakan angka satuan, puluhan, ratusan. Nah itu token. Kita hanya sekali mengeluarkan desimal, yaitu ketika pi membeli token. Tinggal berapa per token, itu masing-masing platform akan menentukan harga. Dan token itu akan bisa kita jual kembali pada platform yang bersangkutan, atau mungkin kepada pengguna lain yang membutuhkan token. Maka setiap platform akan melakukan proses tokenisasi. Maka kembali bicara tampilan harga yang ada sekarang itu hanya pajangan. Yang penting kita bisa membaca aplikasi. Itu informasi yang ada di beranda. Seperti itu. Itu tadi tambahannya. Jadi bicara masalah beranda, itu tadi lebih kurangnya. Begitu Pak Saharudin. Oke, Bunda Noni. Halo Bunda Noni. Wah, jangan-jangan sampai ketiduran lagi nih Pak Dek. Biasa kalau saya ngomong itu mesti ketiduran. Soalnya saya pernah makan tanah kuburan dulu. Ceritanya ngebut, akhirnya nabrak kucing, delosor di kuburan. Nah, saya nyosop kan. Waduh, makan tanah kuburan saya. Oke. Poin penting tadi yang bisa saya tangkap itu yaitu Pak Ade menyampaikan soal tampilan aplikasi. Nah, waktu tadi Pak Ade menerangkan tuh saya jujur langsung OTW lagi ke Explorer Ecosystem ya, dan ternyata yes banget gitu. Itu yang GPM ternyata belum terverifikasi. Yang tadi saya katakan memang nilainya bukan gitu. Ada centang ya, kalau ada sudah terverifikasi centang ya. Itu ada di Fruitify. Itu hanya Fruitify saja, dan Mapopay sudah jelas lah itu ya. Dan GPM itu saya cek lagi ya, karena kan mungkin karena hype-nya semangat banget mungkin ya. Kemarin tuh para pionir juga menanyakan hal itu. Tuh, ya saya juga nggak sempat menyampaikan ini belum centang betul-betul gitu, karena kan memang Picor Team menambahkannya baru ke mainnet saja. Dan betul kata Pak De, yang paling penting itu mempelajari tampilan aplikasi untuk saat ini. Dan tadi saya cek lagi, hanya Fruitify saja baru yang terverifikasi atau memiliki centang dari Picor Team. Dan saya cek lagi GPM tuh belum terverifikasi atau belum centang. Oke Pak Saharudin, Pak Saharudin ya, terima kasih juga tadi. Ya, saya lupa juga kalau Pak Saharudin tuh lebih fokus juga pembahasan ke soal ekosistem, terus juga aplikasi gitu kan. Karena di pertemuan kita sebelumnya juga Pak Saharudin juga membahas soal aplikasi.